Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Robis sohli sodri wa yassirli amri walhul uqdata min lisani. Para pemirsa sekalian, apa kabarnya? Semoga para pemirsa YouTuber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kenikmatan, senang dalam menjalankan aktivitasnya, serta selalu diberikan kesenangan, diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir menanggapi suatu berita dari salah satu para YouTuber yang berkata, kenapa sih, ada 3 pertanyaannya, kenapa sih harus membahas masalah habaib terus? Dan yang kedua, saya ingin memanfaatkan kesempatan dengan ramainya tragedi masalah habaib ini untuk mencari uang di YouTube. Dan yang ketiga, saya sering memasukkan video-video yang para YouTuber lain berbuat dan saya posting ulang. Baiklah, kali ini Al-Fakir ingin menjawab pertanyaan dari para YouTuber tersebut. Untuk yang nomor 1, Al-Fakir, sampai kapanpun Al-Fakir tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran menurut Al-Fakir. Karena apa? Karena saya melihat fenomena-fenomena yang ada sekitar para imigran atau para habaib ini yang sengaja memalsukan sejarah, pengultusan makam, membuat cerita hurafat, tahayul, serta serta mengkaburkan sejarah pahlawan. Ini diklaim sebagai klan mereka, sehingga meniadakan gerakan perjuangan para pribumi. Jadi sampai kapanpun Al-Fakir masih akan tetap berjuang untuk memberikan keterangan yang benar dan para muhibin agar jangan terlalu percaya kepada mereka, karena mereka jelas bukan keturunan Nabi. Andaipun mereka keturunan Nabi, ya bisa dibilang ya Nabi Adam. Hal ini kenapa sampai saat ini mereka tidak pernah melakukan mau tes DNA. Dan sejarah membuktikan bahwa mereka bukan zuriat Rasulullah. Kalau mereka itu asli, bukan kuningan atau tembaga, mereka pasti akan dengan senang hati melakukan tes DNA untuk menguji. Nah, kan pengakuan mereka sendiri. Nah, jadi Al-Fakir selalu akan bersuara, menyuarakan kebenaran untuk memberi informasi kepada para muhibin pengikut taklid buta. Nah, apa? Kita bisa lihat dari video-video mereka ini, mereka terstruktur, sistematis dan masif. Artinya
Dan seolah-olah itu mereka dibuat pola. Apa ini dilakukan oleh pihak Robita sendiri, yang berapa Habib bercerita seperti pakai Al-Muqaddam itu 70 kali ketemu Tuhan berarti mengalahkan Nabi sendiri. Artinya mereka bukan keturunan zuriat Nabi, namun perusak agama, melakukan cerita tahayul, khurafat, syirik, dan selalu cerita tersebut seolah-olah diulang-ulang dan sudah seperti buku, kayak membaca teks perjuangan kemerdekaan mereka bawakan ini. Artinya ini ada polanya. Maka dengan demikian, sesuatu yang salah diucapkan secara terus-menerus dan berulang-ulang dari beberapa sejarah, maka itu akan menjadi kebenaran. Karena itu Al-Fakir tetap bercerita sampai kapanpun, tetap akan menentang para habaib yang tidak menunjukkan kebenaran dalam berceramah. Karena apa? Ini dalilnya apa sih? Soalnya sudah keimanan menyangkut. Dan artinya Al-Fakir berharap di sini beramar ma'ruf nahi mungkar. Oke, untuk yang kedua, Al-Fakir menjadi YouTuber mendompleng dari kasus ramainya perhabiban ini. Sebenarnya Al-Fakir jawab, ya, Al-Fakir tidak mempunyai modal. Namun satu jawaban yang paling tulus di hati Al-Fakir, apabila suatu saat nanti mungkin para penonton atau viewer atau subscribe rame di Al-Fakir, tujuan Al-Fakir tidak ada lain dan bukan untuk kemaslahatan umat. Al-Fakir insya Allah kalau dalam hidup dan cari makan ini, Al-Fakir tahu apa yang Al-Fakir jalankan. Perlu kalian ketahui, sedikit banyak Al-Fakir pernah menjadi pimpinan atau ya tak perlulah Al-Fakir sebutkan. Dan istri Al-Fakir juga mempunyai gaji tetap, artinya untuk makan dan minum Al-Fakir alhamdulillah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Al-Fakir membuat video YouTube ini dan untuk mencari makan di YouTube mungkin keliru. Namun kalau untuk seandainya Al-Fakir nanti suatu saat diberikan oleh Allah banyak penontonnya dan Al-Fakir mendapatkan dari hasil, mungkin Al-Fakir mengcopy paste atau Al-Fakir bercerita tentang permasalahan habaib ini, Al-Fakir mendapatkan sesuatu, dan itu tujuan Al-Fakir tidak lain hanyalah juga untuk kembalinya kepada umat. Dan yang ketiga, Al-Fakir sering mengcopy paste video-video yang menurut Al-Fakir bermanfaat. Kenapa Al-Fakir sering mengcopy paste dan menyiarkannya ulang? Tujuan Al-Fakir tidak ada lain adalah untuk memberi keterangan kepada para pemirsa YouTuber agar bisa mendapatkan info yang sebenarnya. Karena kalau dari video Al-Fakir hanya menggunakan video HP yang jadul bisa dikatakan, dan Al-Fakir bukan tidak punya laptop, video ataupun editan untuk mengedit
video-video tersebut. Namun menurut Al-Fakir, kalau video-video tersebut saya edit dan saya klaim itu milik saya pribadi, maka menurut Al-Fakir sangat tidak pantas. Jadi Al-Fakir masukkan video-video tersebut ke dalam YouTuber Al-Fakir dengan tidak mengurangi nilai dan keoriginalan video tersebut. Tujuannya untuk sebagai ilmu pengetahuan. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan dan apabila ada kata-kata yang salah, Al-Fakir mohon maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.